Hello everyone. So today is the first day. I'm trying to make English video. Hari ini hari pertama saya membuat video berbahasa Inggris. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris. Jadi pada hari ini saya akan men-sharing sesuai dengan pengalaman saya ketika saya mengajar bahasa Inggris sekitar 20 tahun lebih. Maka saya mencoba untuk membuat cara cepat belajar bahasa Inggris, quick tips to learn English. Jadi banyak orang beralasan bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa, saya malu dan lain sebagainya. Jadi itu hanya sebuah alasan sehingga mereka tidak bisa berbahasa Inggris ya. Oleh karena itu pada hari ini saya mencoba untuk men-sharing 5 cara cepat belajar bahasa Inggris. Jadi yang pertama adalah believe. Ya, di sini believe. Jadi believe itu kita harus percaya bahwa kita bisa berbahasa Inggris. Jadi dengan dasar kita percaya, maka alam semesta ini akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam belajar bahasa Inggris. Karena kalau kita mencoba untuk mengadakan sang pencipta di dalam belajar bahasa Inggris, maka di situ akan ada kemudahan-kemudahan sehingga kita gampang paham, kemudian kita diberikan semangat sehingga untuk belajar itu lebih aktif lagi. Jadi yang paling penting adalah kita harus yakin bisa berbahasa Inggris. Kita harus percaya bahwa bisa berbahasa Inggris. Jadi bahasanya kita harus menyetel pikiran kita agar supaya kita bisa berbahasa Inggris dengan kata saya percaya saya bisa berbahasa Inggris. Nah itu diulang-ulang di dalam pikiran kita dan hati kita agar kita bisa mudah untuk paham berbahasa Inggris. Karena percaya adalah merupakan salah satu kekuatan sehingga kita lebih semangat, lebih percaya bahwa kita pasti bisa. Ada pepatah mengatakan there is nothing impossible in this world. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi semuanya serba mungkin selama kita yakin dan percaya bahwa kita akan bisa meraihnya. Jadi harus yang kita kuatkan setiap hari itu adalah percaya. Saya percaya bahwa Tuhan membantu saya, Allah membantu saya untuk menuntut ilmu dengan belajar bahasa Inggris. Itu yang terpenting ya. Setelah kita memahami dan yakin percaya bisa berbahasa Inggris dengan kalimat tersebut, maka yang kedua adalah practice more. Practice more ini artinya berlatih lebih ya. Apa yang sudah kita pelajari itu tanpa kita berlatih itu sulit bisa. Jadi antara percaya tetapi tidak pernah berlatih itu juga tidak mungkin. Jadi berlatih adalah merupakan langkah-langkah agar kita semakin lancar berbahasa Inggris, semakin memahami bagaimana pola kalimatnya, struktur kalimatnya, sehingga kita akan bisa membuktikan bahwa kita bisa berbahasa Inggris dengan cara berlatih lebih. Jadi lebih banyak kita berlatih. Itu yang akan membuat kita bahwa latihan-latihan itu bisa membimbing kita agar lebih cepat bisa berbahasa Inggris dalam waktu singkat. Ada pepatah mengatakan practice makes perfect. Jadi latihan membuat kita sempurna. Jadi dengan latihan itu juga kita akan bisa menyempurnakan kesalahan-kesalahan kita di dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Tapi jangan bersedih, jangan khawatir. Belajar bahasa Inggris itu tidak usah merasa wah saya salah ya dalam membuat kalimat. Itu tidak usah dipikirkan. Jangan berpikir setiap kesalahan itu akan menjadi satu petunjuk bisa kita mengkoreksi. Itu yang nomor 2. Oke.
Kemudian yang ketiga, dari kelima ini semuanya berkesinambungan, ya. Setelah kita berlatih lebih, kemudian yang ketiga, think in English every day. Berpikir di dalam bahasa Inggris setiap hari. Apa maksudnya ini? Jadi apa yang ingin kita katakan, apa yang kita lakukan setiap hari, kita harus berpikir menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya, contoh sekarang, saya ingin mandi. Oh, bahasa Inggrisnya apa ya? Saya ingin mandi. Jadi setiap kita ingin mengatakan sesuatu, pikirkan pakai bahasa Inggris. Saya ingin nonton YouTube. Saya ingin menonton film. Saya ingin makan. Saya ingin pergi ke rumah teman saya. Nah, itu semua kita pikirkan dalam bahasa Inggris. Sehingga itu juga merupakan salah satu cara untuk mempermudah kita bisa berbahasa Inggris. Berdasarkan pengalaman saya yang sudah 20 tahun mengajar di lembaga bahasa Inggris, maka saya mengambil kesimpulan-kesimpulan dan itu berhasil. Jadi kita harus berpikir di dalam bahasa Inggris. Contoh sekarang kita ingin bikin kalimat, saya ingin mandi. Bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menyusun kalimat. Saya ingin mandi. I want to take a bath. Pikirkan dalam bahasa Inggris. I want to take a bath. Saya ingin makan siang. I want to eat lunch. Saya ingin menonton film. I want to watch film. Atau I want to watch movie. Nah, hal-hal yang demikian itu akan mempermudah kita kalau kita berpikir dalam bahasa Inggris. Jadi jangan pernah pikiran kita itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang mengajak kita sehingga kita tidak bisa berbahasa Inggris. Contoh, kita ingin berpikir menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, itu agak lamban, bukan tidak bisa, lamban untuk bisa menguasai bahasa Inggris dalam waktu singkat. Jadi dengan cara itu 3 bulan saya jamin percakapan bahasa Inggrisnya sudah lancar. Dengan cara-cara dan mengikuti rule atau kriteria yang saya siapkan ini. Oke? Jadi jangan lupa nomor 3 adalah think in English every day, setiap hari, ya. Seperti yang saya berikan contoh tadi. Kemudian setelah yang ketiga kita sudah tersetting, sudah tertata, yang keempat adalah self confidence, percaya diri. Ini juga merupakan salah satu kelemahan umum. Orang banyak belajar bahasa Inggris tapi karena tidak percaya diri sehingga dia merasa malu, takut salah, takut ucapannya keliru, takut struktur kalimatnya keliru, takut tensesnya, takut grammarnya dan lain sebagainya. Jadi semua serba takut. Jadi kita harus benar-benar bisa meyakini bahwa percaya diri ini juga hal yang sangat terpenting di dalam kaitan belajar bahasa Inggris. Jadi self confident. Bagaimana maksudnya self confident? Seperti yang saya jelaskan tadi, percaya pada diri kita bahwa kita bisa berbahasa Inggris. Jadi jangan percaya ke orang lain, ke diri kita dulu. Self artinya diri, ya. Self confidence, ya. Jadi percaya diri kita, ya.